Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah betul-betul memberi sehat dan sempat. Dengan sehat dan sempat ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Waktu yang terasa begitu istimewa dan penting, karena waktu asar inilah yang kemudian waktu di antara dua waktu dalam sehari semalam ini berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Jikalau kita istiqomah asar seperti ini dengan berjamaah, sekali lagi, jikalau kita istiqomah sholat asar demikian ini dengan berjamaah, karena bagaimanapun juga sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri jauh lebih banyak fadilahnya, lebih banyak karunianya dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat jamaah itu 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri adalah sholatnya diukur dengan kekuatannya sendiri, tapi kalau sholat jamaah akan diukur dengan orang yang paling khusyuk di antara jamaah itu. Karena bagaimanapun juga ketika azan dikumandangkan, setan itu pergi, baru balik setelah selesai azan. Begitu pula ketika iqomah, setan itu lari. Setelah selesai iqomah, setan itu balik lagi memberikan was-was di hati manusia. Begitu kita Allahu Akbar, mulut mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tidak tertutup kemungkinan pikiran ini akan kemana-mana. Kenapa? Karena setan datang kepada manusia untuk memberi was-was kepada manusia. Ketika setan ini datang memberikan was-was, bisikan-bisikan kepada manusia, maka dalam sepanjang sholat dari takbir hingga salam tidak tertutup kemungkinan pikiran ini kemana-mana, berpikir di luar bacaan dan gerakan sholat, dan inilah yang kemudian akan mengurangi pahala, mengurangi keutamaan sholat. Lah, ini bisa ditutup dengan sholat jamaah, karena di antara sekian yang berjamaah ada yang pas khusyuk, ada yang kurang khusyuk, bahkan ada yang tidak khusyuk sama sekali. Maka ukurannya adalah diukur adalah di antara orang yang paling khusyuk di antara yang berjamaah itu. Inilah yang kemudian salah satu rahasia kenapa Rasulullah senantiasa memerintahkan agar sholat kita ini dilakukan dengan berjamaah. Maka sungguh dengan apa yang kita lakukan di waktu asar ini betul-betul membawa keberkahan buat hidup kita, membawa keselamatan buat hidup kita, dengan dikandung maksud mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dan meridhoi dengan apa yang kita lakukan, termasuk asar ini kita ditunggu oleh malaikat Allah. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, dua nikmat yang sering dilupakan kebanyakan manusia. Sekali lagi, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia atau kebanyakan dari manusia. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah nikmatun sihah,
nikmat sehat, dan yang kedua adalah al-faraghu, nikmat waktu sempat, waktu luang, waktu senggang. Pertanyaannya, kenapa dua nikmat ini sering dilupakan manusia? Allah sungguh memberikan kesehatan buat kita ini, sehat jasmani rohani, tapi terkadang fisiknya sehat, rohaninya sehat, tapi sering tidak mensyukuri nikmat itu. Apa tanda, Mas Joni? Tanda tidak syukur atas nikmat itu? Apa tanda kalau kita dikasih sehat tapi kita masuk dalam kategori orang yang tidak syukur nikmat? Apa? Kenapa? Kurang bersyukur lah. Kurang bersyukur itu kenapa? Lah, salah satu arti syukur, apa arti syukur itu? Syukur itu adalah berterima kasih kepada yang memberikan nikmat itu. Kita dikasih kepala yang tidak sakit, berterima kasih kepada yang memberikan nikmat sehatnya kepala itu. Berterima kasih kepada yang memberikan nikmat kesehatan tubuh ini. Siapa yang memberikan nikmat itu? Allah. Yang memberikan nikmat itu Allah. Nah, lantas bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu? Tidak ada lain kecuali kita mempergunakan nikmat itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempergunakannya sesuai dengan segala sesuatu yang membuat Allah ridho. Dikasih kepala, jangan sampai begitu berat untuk bersujud. Dikasih telinga, jangan sampai telinga ini tuli ketika mendengar suara azan. Azan itu apa? Azan itu adalah panggilan Allah. Azan itu adalah tanda waktu masuk sholat. Allah memanggil untuk segera memenuhi panggilan itu. Sekali lagi, azan itu adalah tanda waktu masuk sholat untuk memanggil segera untuk beranjak dari kesibukannya. Sing ngechat tinggal ngecete, sing nulis tinggalan tulisane, sing macul tinggalan paculane, sing ngobrol tinggalan ngobrole, sing jagongan tinggalno jagongane, sing ngantuk turu ndang tangiyo. Iku artine apa? Artinya jawab panggilan Allah. Nah, lantas bagaimana ketika kita dikasih telinga yang sehat tapi tidak segera beranjak? Itu berarti tidak mempergunakan nikmat bisa mendengar. Contoh, kita dikasih mulut digunakan untuk apa, Mas? Bicara. Lah, tanda syukur kita bisa bicara nikmat itu. Gimana caranya supaya kita termasuk orang yang bersyukur? Maka mempergunakan lidah kita ini untuk digerakkan dengan kata-kata yang baik. Tidak digunakan untuk menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tidak digunakan untuk menipu. Tidak digunakan untuk berbohong. Tidak digunakan untuk berdusta. Itu berarti menggunakan nikmat mulut dengan baik. Dikasih tangan, bagaimana cara mempergunakan nikmat tangan ini? Maka gunakanlah tangan ini untuk segala sesuatu yang tidak menjadikan kita berdosa. Contohnya apa, Mas Joni? Mengambil milik hak orang lain. Terus apa lagi? Digunakan untuk nempeleng orang, jiwit, ngaplok, ngentit,
nyopet, ngerampok. Nah, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tangan, gunakan tangan ini dengan sebaik-baiknya. Dikasih kaki yang sehat nikmat enggak? Gimana mempergunakan kaki yang sehat itu? Digunakan untuk berbuat baik. Lek krungu adzan dan budal. Apa? Lek krungu adzan dan budal nanti. Budal nang masjid. Kira-kira PM-nya di sini ada berapa ini? 300 orang, tapi yang ada hanya 300 kurang 0,4. Nah, itu berarti dikasih kaki sehat, tidak mempergunakan kakinya untuk berbuat baik. Yang terutama ini kewajiban yang sehat rohaninya. Bagi yang sehat yang rohaninya sakit itu bisa bisa dimaklumi. Tapi yang sehat mentalnya, sehat jiwanya, sehat fisiknya, tetap itu tanda dikasih sehat, harus disyukuri. Baru terasa bahwa kesehatan itu adalah mahal harganya. Baru terasa kalau sehat itu nikmat yang besar. Terus terang, dalam bulan-bulan terakhir ini saya didera dengan sakit gigi, Masya Allah. Padahal Allah ngasih 32 gigi kalau lengkap. Sekali lagi, gigi dewasa itu jumlahnya 32, gigi susu jumlahnya 28. Kalau sudah tumbuh semua seluruhnya jumlahnya 32. Satu bolong selubang jarum, kena es celengnya, Masya Allah, rasanya bukan hanya di gigi, tapi sekujur tubuh terasa sakit. Nang kepala, nang telinga, nang leher, nang dada, nang punggung, sakit semua. Dan tidak ada sakit melebihi sakitnya gigi. Makanya Bang Megi Z sampai menjadikan lagu sakit gigi. Pernah dengar lagunya, Mas? Lagu sakit gigi? Iya. 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 Daripada sakit hati. Iya. Sakit gigi itu sakitnya Masya Allah. Padahal hanya satu. Lainnya ada berapa? 31. 32 dikurangi 1 berapa? Gigi saya tinggal 28, tinggal 27 karena yang ini hilang, yang belakang dua-duanya hilang kanan kiri, berarti tinggal 27 ini hilang. Tinggal 27 berarti masih ada 26 yang sehat, hanya 1 dok. Itu sudah nikmatnya seluruhnya hilang, tubuh terasa greges. Belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat perut, bisa makan, lezat. Lah, ini yang sering dilupakan oleh manusia. Pertanyaannya, jikalau kita dikasih sehat oleh Allah seperti ini, bersyukurlah. Ketika syukur nikmat, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita mengkufuri nikmat itu, maka sungguh siksa Allah akan lebih pedih. Karena itu Joni dan kawan-kawan yang masih sehat, Mas Hendra mana? Masih di sini enggak, Mas Irat? Masih di sini. Enggak kelihatan, hah? Oh, bantu pertukangan. Ya, ini paling tidak yang sehat-sehat itu diajak. Tanda syukur. Karena itulah dengan sholat kita, takarrub kita, mudah-mudahan dikasih sehat dan sempatkan. Sekali lagi, dikasih sehat dan sempatkan melangkahkan kaki dengan
ke tempat yang menjadikan Allah ridho, sempatkan untuk berbuat baik, sempatkan untuk mempergunakan nikmat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, melakukan segala hal yang membuat Allah ridho, menjauhi segala apa yang membuat Allah murka. Dan ini jaminan yang dijamin oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Dan ditanya, siapa ya Rasul yang enggan itu? Ternyata orang yang enggan masuk surga adalah orang yang membantah, yang membangkang. Membangkang itu berarti meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Karena itu mudah-mudahan Allah ridha dan menyelamatkan hidup dan hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amsayna wa amsamul kulillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadhihi lailah wa khairan ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi lailah wa min syarri ma ba'daha wa na'udzu minal kaslan wa su'il kibar wa na'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ya Allah, sore ini adalah soremu, segala puji tetap milikmu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang tidak menyebutkan dengan sesuatu apapun, karena sesungguhnya Engkau maha hidup lagi, maha menegakkan seluruh keadilan-Mu. Karena itulah ya Allah, datangkanlah seluruh kebaikan pada sore hari, sepanjang malam yang akan kami lalui nanti, dan apa yang sesudah kami lalui. Dan begitu pula jauhkanlah ya Allah sore ini dengan segala keburukan sepanjang malam nanti ya Allah, dan keburukan sesudahnya. Jauhi pula ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari kemalasan, dan jauhkan pula kami dari keburukan ketika kami di usia senja. Tolonglah, selamatkanlah kami dari ancaman siksa neraka dan siksa kubur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.